Saya mulainya dari bawah banget ya. Masuk Jakarta saya sempat kerja apa? Saya sempat kerja itu jadi telemarketing, jualan membership. Nah, saya telepon, Pak mau beli ini nggak? Membership hotel ini. Sampai suatu saat bos saya melihat, oh Edwin kamu nggak cukup bisa belajar ini. Bisa nggak kamu belajar mengenai kredit juga? Emergency Operation 6006. Perbatasan Atambua antara Timor Leste dan NTT. Itu sudah konflik juga? Woi sudah. Dalam satu waktu itu saya bisa hold, bisa memegang tuh multiple sampai 7 atau 8 posisi. Mungkin dari Besti banyak yang belum tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu bahwa Pak Edwin ini adalah salah satu pelopor di mana akhirnya muncul BUMN PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang kita sebut dengan InJourney, dan juga banyak hal di dalamnya, logo-logo pun bahkan Pak Edwin ini sebenarnya salah satu yang membuatnya. Nah, mungkin bisa cerita Pak, bagaimana semangat awalnya sehingga akhirnya Bapak adalah salah satu sosok yang mempelopori dengan InJourney. Jadi semangat awalnya itu InJourney sebagai apa sih Pak? Hingga akhirnya harapan itu bisa tertuai sampai saat ini Pak. Jadi gini, waktu saya deputi kan saya juga bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwisata yang dikelola oleh BUMN. Nah, pariwisata ini kompleks. Jadi dia tidak hanya bicara misalnya produksi semen ya, biasanya produksi semen, kemudian dari supply chain-nya mungkin dari klinker, tambang segala macam sampai jalan distribusi. Ya. Tapi pariwisata ini supply dia adalah benar-benar membentuk satu ekosistem sendiri. Jadi kalau dalam ilmu pariwisata ada namanya connectivity, ya, konektivitas itu penting. Kemudian ada attractions dan ada yang namanya amenities. Nah, ternyata selama pengalaman saya mengelola BUMN pariwisata mulai dari perhotelan, bandara dan lain-lain, bahwa ini perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak menjadi bagian supply chain pemasok, tapi dia dalam satu ekosistem, jadi saling menghidupi. Gitu ya. Bagian dari ekosistem itu artinya ada satu sama lain kita itu interdependent. Apa itu interdependent? Saling ketergantungan. Ya. Jadi kalau kita namanya bandara kita bikin megah-megah, ya. Tapi nggak ada orang mau terbang ke satu tempat karena bandaranya megah. Dan tidak ada airline mengatakan, bandaranya karena megah bagus banget, kita terbang ke sana. Enggak. Ya, bandara itu akan ramai, airlines akan mau terbang ke sana kalau ada yang namanya atraksinya, orang akan berdatangan ke sana, attract orang untuk datang. Jadi walaupun misalnya pemerintah Singapura gitu misalnya bangun tuh jual apa segala macam, kalau tidak ada kepentingannya orang datang, ya nggak ada. Tidak ada tujuannya, nggak ada. Tidak ada tujuannya. Jadi bandara itu akan ramai ya ketika airline datang, dan airline akan datang ketika ada tujuannya di situ. Berarti ekosistem attraction-nya harus ada. What are the things that can attract people to come? Ya. Itu nggak sederhana. Kita tidak bicara, kalau orang bilang namanya hukum ekonomi Sales Law. Sales Law itu mengatakan supply creates its own demand. Ya kita bisa aja create supply, tapi demandnya ya kapan kecapainya kita nggak tahu kan. Berarti demand itu harus di-generate. Di-create itu dari apa? Create more attractions. Ya, create more attractions. Attractions itu untuk dapat orang. Kalau saya datang, nanti saya tinggal di mana? Berarti harus ada amenities-nya. Namanya supporting infrastructure. Ya. Oh kalau gitu, pariwisata itu adalah sesuatu yang
interdependent satu sama lain, antara airlines, antara airport, antara amenities, antara atraksi. Di survei waktu itu tahun 2018 ya mengatakan bahwa 78% orang yang terbang melalui Soekarno-Hatta, hanya 22% yang hanya untuk bekerja murni. Sisanya itu adalah untuk berpariwisata atau visit friends and relatives. Artinya orang bepergian itu ya memang ada unsur leisure-nya, ada unsur ingin mencari kesenangannya, ya, buang-buang duit gitu untuk mencari experience. Oh kalau gitu nggak harus terjadinya selaras dong. Kalau kita bangun sesuatu bandara, ya itu harus juga kita pastikan bahwa kawasan wisata atau attractions ataupun apa harus ada yang bisa menarik sehingga airlines juga bisa melakukan strategi gimana caranya untuk datang ke situ. Begitu juga kalau kita mengatakan oh ini juga punya potensi untuk dikembangkan wisata. Kalau ini mau dikembangkan wisata berarti kita harus berpikir juga berarti kita harus cari connectivity-nya, berarti harus ada bandaranya, berarti harus ada airlines-nya, berarti harus ada lagi yang namanya pre-journey-nya, harus yang mengabarkan bahwa tempat ini bagus untuk wisata. Ya. Jadi kan panjang tuh dari mulai pre-journey, dari mulai sebelum orang datang cari inspirasi, booking, terus naik pesawat ke bandara, ke tempat attractions, ke hotel, sampai dia pulang dia cerita tuh di IG ataupun di Facebook. Oh kalau gitu kelihatannya memang banyak hal yang terputus, tapi sebenarnya pengalaman orang itu satu. Oh kalau gitu berarti karena semua perusahaan ini dalam satu lingkup yang interdependent, ya, saling bergantungan, berarti strategi pengembangannya ke depan, ya, itu nggak bisa jalan sendiri. Ya, harus terorkestrasi. Ya, nggak bisa kita mengatakan sekedar yuk kita bangun di situ selesai enggak. Terus step by step orkestrasi itu ya Pak ya. Oh ini bagus, yuk kita bangun sih selesai enggak. Bahkan hingga pasca juga harus seruntut. Iya Pak. Ya, sampai nanti ke ujungnya sekali dari mulai untuk komunikasinya, untuk mengabarkan, ya. Sampai nanti untuk menjaga orang post journey-nya pun harus dijaga. Reputasinya pun harus dijaga. Kan nggak gampang. Iya, betul. Tapi kalau kita dilakukan sendiri-sendiri, nggak akan nyata. Susah. Dia dengan dasar pemikiran gimana caranya? Bagaimana kita bentuk holding? Ternyata krisis. Nah krisis semua cari selamat lagi masing-masing. Cari selamat masing-masing kan. Oh pada saat COVID itu Mas? Oh iya, COVID. Cari selamat masing-masing ya. Airlines taruh parkir-parkirnya di bandara. Bandara yang ngurangin aktivitas. Nggak mau ini. Hotel juga semua cari. Nah kalau orang cari selamat masing-masing. Siapa yang ngelit di situ ya? Siapa yang ngelit? Kalau dalam game theory itu nggak boleh. Namanya tragedy of the common ya. Ketika orang saling salip-salipan untuk dapatkan yang duluan, akhirnya nggak ada yang maju. Ya, pendekatannya tidak lagi sepotong, tapi holistik dan semuanya harus inklusif. Harusnya semua harus dapat dan kolaboratif. Makanya Injuni selalu holistik, inklusif dan kolaboratif. Semua harus sama-sama. Yang jangan yang bilang bandara, sekarang kan Injuni kan bandara yang kontribut banyak. Oh iya, secara duitnya. Tapi kalau bandara, kalau destinasinya nggak siap, destinasinya tidak ada event-event penting, ya tidak ada orang yang tergerak untuk datang, ya bandara ramenya nunggu Nataru dan Lebaran. Iya, dan haji ya. Ya haji kan kecil lah, walaupun untuk umroh ya 2 juta setahun, tapi kan dibandingkan kapasitas bandara kita yang ratusan juta setahunnya kan.
Ya, itu kan nggak. Tapi kan harus namanya create demand, Betul. demand creations, dan itu antara supply sama demand yang harus Iya. dijalankan. Nah, intinya holding ini yang pertama satu apa? Yang satu itu adalah disiplin, ya, namanya orkestrasi. Orkestrasi itu adalah mendisiplinkan kita dalam satu apa? Alokasi sumber daya. Sumber daya ini harus kita alokasikan kemana? Ya, kemana supaya kita bisa hidup bareng, bisa recover bareng. Disiplin juga dialokasi di penataan bisnis. Ya, tidak semua bisnis kita ambil, tapi bisnis mana yang kita bisa kolaborasikan untuk kita Satu ekosistem itu ya. iya, Pak, ya? recover together, recover stronger. Betul. Jangan kita modul duluan. Ini kan yang orang bilang, kenapa sih holding begitu? Enggak, ini is about discipline. Discipline itu yang paling penting dalam bisnis itu ada dua. Dalam berbisnis, apa yang kita pegang dan apa yang kita tidak boleh sentuh, dan apa yang harus kita kerjasamakan. Ya. Disiplin ini ada juga disiplin sumber daya. Ya. Karena sumber daya kita lagi limited, karena kita punya goals besar, berarti kita harus disiplin dong. Ya. Jangan gara-gara ada holding semua jadi susah, kita nggak bisa gini, enggak. Ya dulu kita punya abundance, Ya. abundance of everything, ya, kita nikmati, sehingga mungkin ketika orang dalam kelebihan, dia yang pertama dirusak adalah disiplin kita dalam menata kehidupan kita untuk masa depan. Karena sudah terlalu nyaman ya, Pak, ya. Karena mereka dalam comfort zone dan mereka berpikir hari ini. Ya. Padahal mereka berpikir dalam, kalau kita lihat mata kita ini, apakah kita mau ngeliat ke begini atau kita melihat tenang. Berarti ada partially yang memang kita bisa nikmati hari ini, ya. Ya, presence, ya. Namanya kita enjoying the presence, ya. Feeling grateful, bersyukur atas keadaan masa depan. Tapi kita harus juga memperhatikan bahwa kita ini harus belajar tentang masa depan dan prepare terhadap masa depan yang sebenarnya sudah ada dan kelihatan dalam pandangan kita, cuman kita denying. Ya. Nah, ini harus diterapkan. Nah, disiplin ini yang paling penting. Jadi holding ini kenapa harus dibuat holding? Karena salah satu cara untuk menerapkan disiplin dalam menjalankan amanat yang sudah diberikan pada kita sebagai BUMN. Betul. Dan buat saya dua kemudian allocation of resources dan business portfolios itu penting. Betul. Dan menariknya mungkin kalau untuk Besties dan orang-orang lain di sana kan ternyata dalam ekosistem itu banyak berbeda-beda ya, Pak, ya. Pasti kan pusing tuh, Pak. Ada airport, ada juga hotel, ada juga destinasi. Kan itu Ya, pasti repot. itu kan tuh, namanya Pak. alokasi. Nah, makanya kan nggak semua ya kita harus kerjakan sendiri. Tapi kan ini kita buat semuanya terintegrasi, ya. Namanya alignment, development strategy, pengembangan itu kita harus selaraskan. Dan ada bisnis yang saya bilang, ada bisnis yang memang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan nomor satu karena penugasan pemerintah itu wajib. Ya, dua, memang karena dia bagian yang tidak terpisahkan dari core bisnis kita. Ya. Misalnya airport operations, Airport operation. harus kita kerjakan ya. Tapi ada hal yang kita bisa partnerkan. Misalnya partnerkan apa? Ada bisnis yang bagian dari airport tapi bukan bagian penugasan pemerintah. Tapi untuk mengembangkannya kita butuh orang, butuh dana, alokasi sumber daya dan juga butuh expertise. Misalnya untuk pengembangan kargo, ya, bisa saja kita. Karena kargo itu kan butuh network, butuh jaringan, butuh modal, ya. Dan butuh expertise. Kita partnerkan. Itu sebenarnya yang menarik sih, Pak. Jadi apakah ke depan ini nanti, Pak, Injur ini benar-benar strategic holding, apalagi dengan saat ini kan juga ada event-event dan lain-lain. Bagaimana posisi sebagai strategic holding dalam Injur ini, terutama saat ini dan juga ke depan nanti, Pak. Mungkin ada fokus-fokus yang dari awal semangat yang dari Pak Edwin kemukakan itu nanti akan ke depan seperti apa nih, Pak, kemungkinan untuk para besties sana agar lebih Jadi memahami. gini kan, kita kan namanya BUMN itu bukan PT biasa, tetap kita carrying government missions. Jadi
tugas BUMN itu tidak lepas sebagai dua hal ya, dia sebagai PT tapi juga sebagai bagian dari yang carrying government missions. Jadi kalau di undang-undangnya itu kalau tugas manajemen atau PT itu biasanya nomor 1 aja kan, namanya maximizing, optimizing shareholders values atau meningkatkan nilai perusahaan. Untuk meningkatkan perusahaan berarti kan harus making profits ya. Yes. Jadi kalau dalam undang-undang BUMN tuh ya tugasnya apa, satu ya, mencari keuntungan, mengejar keuntungan ya. Iya. Pasti. Tapi juga memberikan kontribusi pada keuangan negara, ya, melalui dividen, pajak dan lain-lainnya. Kedua. Tapi 2 aja di situ. Sebenarnya dia ada 5. Yang lainnya apa? Memberikan layanan dan jasa kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Jadi kita harus baik, harga terjangkau, tapi juga untungnya bagus gitu buat negara. Kan susah, angel lah. Terus ada lagi ikut dalam pemerataan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi nggak gampang. Jadi dia harus carrying government missions, ya, menciptakan pertumbuhan ekonomi, ya, dengan aktif. Tapi dia juga ikut dalam social impact itu ya, Pak. Sebelum sampai situ, dalam menstabilkan pertumbuhan. Jadi stabil, dia harus stabil. Makanya untuk stabil itu semua harus mendapatkan manfaat. Dan yang ketiga dia harus menjalankan yang namanya pemerataan. Itu angel loh. Susah kan? Nah tapi itu bagian dan itu harus dijalankan. Nah pariwisata ini memang ya saya bilang tadi karena pendekatannya holistik ya, inklusif, semua boleh ikutan bareng-bareng dan kolaboratif. Jadi kalau pemerintah sudah menargetkan bahwa pariwisata ini menjadi salah satu kontributor dalam pertumbuhan dalam GDP kita, ya kita harus mengarahkan ke sana. Dan ketika pemerintah mengatakan dalam ini yang pusat-pusat kantong wisata di sana, ya kita harus ciptakan tuh gimana. Kita sudah berhasil dengan Bali, tapi kalau semua ditumpuk ke Bali kan ya nggak kuat juga. Ya, harus ada. Sementara Indonesia begitu luasnya, ya begitu luasnya. Jadi ya harus kita menciptakan tempat yang mempunyai keunikan khusus, yang memang punya potensi dan bisa dikembangkan untuk pariwisata, ya kita kembangkan. Tapi memang perlu kesabaran. Nah ini yang kita harus prioritaskan, mana yang kita akan mulai. Ya. Nah itu yang namanya harus align strateginya. Betul. Nah mungkin untuk para besties Pak, kira-kira ada nggak sih Pak bocoran-bocoran strategi corporation yang mungkin akan dilakukan oleh Injuni yang sudah bisa kita publish atau nanti harus nunggu dulu nih Pak? Kan tadi saya udah bilang yang nomor 1 itu ada penerapan disiplin. Jadi tahu kan kalau namanya disiplin apa yang kita harus kita kerjakan, ya. Dan harus nggak usah kita kerjakan, dan apa yang kita harus partnerkan. Yang kedua alokasi sumber daya. Kita tahu bahwa kita akan alokasikan sumber daya investasi kita semua itu benar-benar yang bisa mendatangkan return ataupun carrying government mission sesuai dengan ini. Yang ketiga, bahwa pendekatan kita inklusif ya. Jadi jangan merasa satu pun merasa lebih hebat dari yang lain. Karena kita semua saling tergantung. Sama asisten saya Nofri, ngapain teman-teman dia ngomong sama direktur, padahal kan saling tergantung. Yang bedakan saya sama Nofri, ya memang keputusan di saya, gajinya juga beda. Cuman kan saling support, ya. Nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas. Nah itu bagian dari ekosistem. Jadi belajar itu berpikir bahwa semua itu adalah dalam satu rangkaian kehidupan. Ya. Jadi tidak ada orang yang merasa superpower, tidak ada satu institusi yang merasa lebih hebat dari yang lain, dan jangan merasa bahwa kita irreplaceable, nggak akan tergantikan, nggak, semua itu tergantikan. Karena saya bilang tadi kan sama Eto,
bahwa perjalanan dari Jakarta sampai Manado lewat Makassar itu kan satu kesatuan. Ya, satu aja putus, ada kesalahan di satu tempat aja, rusak pengalaman satu. Ataupun semua lancar ya, semua lancar. Pas pulang kopernya hilang semua. Hah, cilaka kan? Tapi jangan koper gua mana? Nah, kan memori yang indah di Makassar atau di Kupang itu jadi hilang Hanya karena itu ya, Pak. hanya karena koper hilang ataupun Ketinggalan ya, Pak. nggak usah ketinggalan, nunggu koper di bandara 2 jam aja. Yang tadinya kita ketawa-ketawa sama teman-teman, tiba-tiba udah sampai Jakarta udah capek, nunggu koper kok nggak ada yang datang, 2 jam lebih. Experience-nya rusak semua ya, Pak. Rusak. Hanya karena hal kecil aja. Baik, jadi seperti itu Besties. Saya rasa sudah sangat daging sekali sampai kita tadi benar-benar, memang benar Pak dosen dulu benar katanya Besties ya. Memang benar-benar dari A sampai Z dijelaskan cara runtut dan kayaknya mungkin Besties yang mungkin belum tahu sejarahnya, belum tahu bagaimana seharusnya holding dikelola, apalagi tadi 3 poin itu yang tadi disebutkan. Jadi sangat banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Nah, tadi udah berat. Nanti kita sesi berikutnya kita agak lebih chill lagi, Pak. Kalau anak sekarang bilang lebih chill lagi. Mau tahu seperti apa? Stay tune. Oke Besties, tadi mungkin sebelumnya kita sudah ngobrol luar biasa, banyak sekali. Kalau anak sekarang ngomongnya daging gitu ya, tentang strategi dari InJourney, bagaimana InJourney terbentuk oleh Pak Edwin sebagai pelopornya, dan sekarang kita agak lebih slow lagi nih. Kita mungkin akan lebih mengenal lagi bagaimana beliau itu leadershipnya, apalagi leadership dalam InJourney ini, apa yang dibawa dan mungkin akan bisa diberikan diterapkan oleh Besties ini Pak. Jadi bagaimana Bapak ini mengelola InJourney, mungkin dari dulu, terutama di InJourney ini, leadership yang Bapak camkan atau Bapak ini yang akan dilakukan selama ini di InJourney Group seperti apa Pak? Semua orang kan gini kan, semua punya style leadership masing-masing. Kalau kita kan punya core value ya, Pak Eric itu, saya bilang itu apa namanya, mengedepankan akhlak itu sudah benar lah. Karena dimanapun kalau kita lihat dalam kata akhlak itu artinya bahwa seorang itu yang paling penting adalah sebagai pemimpin, setiap ucapannya itu sesuatu yang bisa dipegang, bukan merupakan kebohongan. Kita harus nilai apa? Mempunyai nilai seperti ini loh, ikhlas bekerja loh. Ya, keikhlasan itu iya, mereka bekerja ikhlas itu sesuai dengan kontraktual yang sudah tercatat. Jadi saya juga nggak mau orang kerja keras terus dibilang sama bosnya, Pak gimana, saya udah kerja keras, apakah tapi hasilnya kayak begini, apakah saya masih bisa dapat tambahan? Oh nggak bisa, kamu harus ikhlas. Ya nggak begitu konsep ikhlas. Beda konteksnya. Beda konteks. Konteks ikhlas itu adalah menghargai kontraktual ya, dan kita sudah menerima. Paling tidak kalau dia tidak bisa melakukan yang lebih hebat, dia tidak membohongi keadaan, ya, tidak membohongi banyak orang, Tidak merusak ya. tidak merusak. Ya. Saya berkata bahwa saya mencoba melakukan disiplin ini karena saya percaya bahwa untuk orang bisa lebih maju ya adalah ketika dia konsisten dalam tindakannya, dalam perjalanannya sesuai dengan arahannya. Dan yang kedua, kalau dia meleset ke kanan ke kiri, dia terbuka untuk masukan dan dia mau meluruskannya. Tapi buat saya adalah ketika seseorang menjadi pemimpin, pastikan bahwa dia memegang teguh amanatnya, ya, dan menjalankannya ya, sesuai ucapan dan tindakannya. Itu aja. Ya. Kemudian untuk ke bawah itu saya pegang 3 hal. Kalau kita jadi pemimpin, ya, selalu kita berusaha mengaspirasi anak buah kita supaya mereka juga berkembang, ya, memotivasi mereka untuk supaya bisa lebih semangat, dan kita melakukan engagement. Ya, jangan kita
cuman main perintah aja. Karena pada dasarnya mau yang namanya perusahaan apa semua isinya itu kan orang. Dan orang itu bukan barang, bukan hewan. Yang kalau barang itu bisa kita pindahkan ya, ini pot bunga ini pindah dari sini ke sana. Tapi orang itu harus di-lead, dipimpin. Nah, dipimpin itu dia bisa harus digerakkan. Kalau dia hanya digerakkan hanya dengan perintah-perintah terus, maka dia akan menjadi sama dengan apa? Sama dengan mesin ya. Iya, betul. Robot. Tapi dia harus dikasih juga motivasi, sehingga dia juga bisa bergerak, bisa memberikan masukan kepada kita. Dulu saya ngajar silat, terus saya bilang sama murid saya ngajar silat, bukannya saya mengajar silat, tapi saya belajar. Karena dengan mengajar saya juga belajar bagaimana tentang banyak hal dari masukan dari murid-murid saya. Sama juga dari pemimpin. Karena pemimpin itu bukan orang paling hebat. Dia hanya mendapatkan pengalaman lebih dahulu daripada yang dipimpin. Ya. Tapi kan nggak semua orang sama. betul. Ya, pengalamannya. Jadi itu aja. Jadi yang penting, yang satu, selalu berusaha untuk dapat dipercaya. Ya. Kedua, harus bisa nambah ilmu terus. Ya. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi dengarkan apa yang dikatakan. Kita bisa belajar dari cleaning service, office boy, ataupun hal-hal tertentu, informasi yang kita nggak tahu. Jangan bilang, itu kan yang ngomong OB, itu kan ngomong cleaning service. Enggak. Isinya ya, Pak? Isinya. Unzur baqala wa tanzur mangqala kalau bahasanya. Lihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Selalulah berusaha untuk dipercaya, hindari kebohongan. Kalau kita tidak mau bohong tapi itu berat, ya nggak usah ngomong aja. Diam. Dan belajarlah dari siapa aja. Dan selalu berusaha memperbaiki diri. Jadi gitu Bestis, salah satu banyak sekali tips yang diberikan dari Pak Edwin terkait dengan leadership ya. Mungkin tadi bingung ya seperti apa cara leadershipnya, tapi kalau saya pribadi mendengarkan beliau dengan cara beliau leader mungkin adalah yang saya simpulkan adalah leader yang memberikan value gitu kali Pak. Kalau saya melihat adalah nilai-nilai yang dari tadi kita ngobrol kayaknya yang diberikan adalah nilai-nilai, lalu value-value yang kita berikan, lalu filosofi-filosofi apa hingga akhirnya menjadi pemimpin saat ini, dan harus dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin injuni, terutama pemimpin di masa depan. Nah itu menarik banget. Tapi tadi ngomong-ngomong silat nih ya Bestis ya, mungkin Bestis juga tadi tertarik silat. Kenapa silat? Kenapa tiba-tiba silat? Lalu kok tiba-tiba saya juga pernah melihat foto Pak Edwin. Jadi saat annual report kemarin itu gayanya silat gitu. Kenapa lagi-lagi silat? Jadi sebenarnya ada apa dengan silat nih Pak? Ini menarik nih Pak kayaknya Pak. Ya memang kan ini ya, semua orang kan punya passionnya masing-masing. Saya senang silat, saya belajar dari kecil. Kemudian benar-benar belajar berarti belajar. Di Jogja saya belajar. Kemudian saya belajar dari berbagai tempat ya, di Jogja, di Bantul, kemudian di di Cianjur, di Jakarta, di Sumatera Barat, di beberapa wilayah. Yang maksudnya Pak, pencak silat berarti ya maksudnya? Tradisional ya, silat tradisional. Dan kalau saya lagi berguru gitu, ya saya nginep di sana gitu. Sampai segitu memang bener serius ya Pak? Serius. Ya. Nah, dia bertualang. Iya. Bertualang, jadi ya belajar di sana. Itu dulu seperti itu tuh pada saat apa? Akhirnya, wah ini silat nih passion gua gitu Pak? Nggak, dari kecil sudah. Memang dari kecil. Keluarga atau? Itu susah ya. Jadi kalau orang bilang kan, jadi kalau ada filsuf bilang, kalau kamu senang seorang wanita karena kecantikannya, itu bukan cinta, itu kagum. Kalau kamu senang seseorang karena kebaikannya,
itu bukan cinta, itu adalah simpati. Tapi kalau kamu tahu kamu senang dengan seseorang, tapi kamu tidak tahu alasannya, itu adalah cinta. Saya nggak tahu kenapa saya senang. Berarti bro. Saya nggak tahu kenapa saya dari kecil senang dengan silat. Dan benar-benar diseriusin ya, Pak. Sampai menginap, sampai berguru. Sampai berguru. Oh, se-Indonesia berarti udah sampai Sumatera, sudah. Banyak saya belajar dari Sumatera, dari Jawa Tengah, dari Jogja, dari Jawa Barat, dari Betawi, guru saya juga. Tapi memang awalnya dari Jawa itu dulu ya Pak ya? Dari Jawa. Sebenarnya tapi kalau cerita silatnya silat Minang, tapi awal start di Jawa itu. Jawa. Wah, itu menarik. Dan kalau nggak salah juga sempat bikin film atau apa ya? Pas silat iya. juga Pak? Ya. Sempat jadi ada beberapa program TV, ya saya jadi koreografernya. Oh, koreografer juga Pak? Koreografer. Buat iseng. Apa kalau boleh tahu teman-teman kalau mau lihat Pak? Itu ada terus ada liputan film dokumenter. Oh, film dokumenter. Judulnya apa Pak kalau masih ingat Pak? Dulu ada program namanya Mas Bama tuh namanya Sang Pendekar. Sang Pendekar. Ada dulu. Bapak sebagai? Saya yang main dan ada saya juga ini ya yang koreografer. Kemudian ada beberapa tuh di beberapa liputan itu saya udah lupa. Kemudian saya sama teman-teman bikin film dokumenter namanya Ensiklopedia Silat Indonesia, tapi proyeknya nggak lanjut ya karena nggak ada dana. Jadi ternyata memang silat sudah mendarah daging. Nah, jadi bukan hanya sebagai mencitrakan suka silat, tapi memang benar-benar ternyata Pak Edwin dari kecil seneng aja. Tapi saya nggak pernah berkelahi. Nggak pernah. Tarung-tarungnya sampai. Jadi seni silatnya. Ya waktu kuliah, waktu SMA ya sempet tanding-tanding ya. Iya. Cuman tapi saya nggak pernah berkelahi, saya nggak suka berkelahi. Karena memang dalam silat memang banyak filosofi yang terkandung di dalamnya ya Pak ya. Nah itu teman-teman, berarti para besties kalau mau tahu silat ke TMII gitu ya, berarti memang beliau ini Pak Edwin memang cinta dengan silat tanpa tahu sebenarnya alasannya kenapa gitu ya Pak, sampai berguru bahkan. Nah selain dari kecil dan juga ternyata menciptakan lagu juga kalau nggak salah ya Pak ya. Itu memang kalau untuk nulis syair memang sama juga. Itu udah bawaan. Itu apakah memang secara berkala atau momen-momen tertentu? Tapi waktu masih ABG memang saya sering nulis segala macam. Tapi sekarang ya setelah kerja udah lain. Cuman memang kalau ditanya memang jadi waktu kuliah saya pernah punya cita-cita itu. Cita-cita saya itu sederhana ya. Saya nggak berpikir jadi direktur ataupun deputi ataupun apa. Tapi cita-cita saya itu jadi penulis sebenarnya. Penulis tapi punya passive income. Jadi dibaratkan waktu paling enak hidup tuh punya passive income misalnya dari minimarket atau pom bensin. Saya cita-cita itu punya pom bensin. Tapi nggak kesampaian. Belum Pak, belum. Kesampaiannya sempat menjadi wakil komisaris utama Pertamina. Yang ngurus pom bensin. Tapi itu aja, jadi ya karena senang aja. Jadi menarik, ternyata cita-cita penulis ya Pak. Jadi nampaknya, tapi kalau kita ngobrol dari tadi, memang saya merasakan bahwa kedalaman sih Pak, kedalaman dari seorang Pak Edwin itu memang nampaknya memang filosofi itu sangat terasa sih Pak. Kalau saya melihat ya nilai-nilai itu memang sangat dijaga dan ya terlihat dari ngobrolnya itu Pak. Nah untuk para besties Pak, mungkin untuk para besties ada nggak Pak masukan kepada para besties, teman-teman semua Injoni Group, harapannya seperti apa Pak Edwin kepada para besties ke depannya? Gini, orang itu kita boleh belajar banyak hal. Karena dengan belajar banyak hal itu kita juga tidak sekedar itu juga membentuk kepribadian kita, bahwa kita melihat bahwa ternyata kehidupan ini ya dan maksudnya semua saling bergantungan, interdependen, nggak bisa berdiri sendiri. Tapi upayakanlah dalam hidup itu kita ada satu atau dua yang kita benar-benar excellent gitu. Kita tidak harus menjadi seseorang yang sempurna, hebat, luar biasa, wah embel-embel, yang mengerti semua. Tapi
untuk bekal kehidupan kita di dunia sampai kita tua nanti. Cobalah kita memiliki satu hal ya yang benar-benar orang bisa mengatakan, oh kalau urusan gini kontak si itu aja, dia jago banget tuh. Oh dia lah paling hebat. Nggak ada. Nah, dengan kayak gitu kita menciptakan yang namanya brand recognitions. Ya. In a good way ya Pak? In a good way. Kita nggak perlu yang namanya dikatakan hebat di semua. Ini, tapi ada satu hal yang orang akan selalu ingat dengan kita. Ketika dia melihat itu, dia akan ingat dengan kita. Ketika dia melihat itu, oh dia ingat dengan kita. Nah itu lebih mudah ketimbang kita merasa hebat. Gue kan ini, gue kan yang bikin ini, gue yang bikin ini. People will not remember orang yang ngaku-ngaku. Begitu itu terbukti, everybody will remember you. Itu pesannya luar biasa. Jadi cari your best value sampai orang itu kalau mencari kamu ya itu gitu ya Pak ya. Mungkin itu juga kalau ceritanya dari Pak Edwin bahwa sampai akhirnya kedeputian juga karena orang saat ngomongin itu ya ternyata Edwin, Pak Edwin gitu. Sampai akhirnya di halal tertentu ya semuanya tuh oke lah Pak Edwin aja gitu ya Pak ya. Karena ada orang yang siapa. Jadi saya nggak tahu juga, tapi kan saya bisa betul ada yang itu cari Edwin aja, dia mungkin tahu gitu. Nah itu sebenarnya kata-kata yang simple tapi sangat sulit sebenarnya Pak ya. Karena itu butuh waktu dan butuh konsistensi hingga akhirnya Besties bisa sampai dalam posisi kalau itu ya dirimu seperti itu. Luar biasa. Oke, Besties, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Edwin dan banyak sekali value-value yang udah diberikan. Mungkin ada sedikit games lucu nih Pak dari titipan dari para Besties karena pengen tahu aja dan buat seru-seruan. Nanti Bapak, Pak Edwin harus memilih di antara dua pilihan secara cepat tanpa nggak usah pikir Pak. Jadi ini hanya simple. Jadi secara cepat pilih salah satu apa yang Bapak pilih, gitu ya Pak ya. Oke, siap. Siap ya para Besties ya, ini menarik nih. Pertama, ketika santai, mending jalan-jalan atau nonton drakor sama anak? Anak nggak nonton drakor. Bapak nonton drakor. Oke, kedua, wisata ke luar negeri atau dalam negeri? Kalau misalnya dalam negeri, wah susah itu. Susah ya Pak ya? Susah, karena itu dua-duanya. Dua-duanya penting ya Pak ya, untuk wisata juga. Oke, Padang atau Lombok? Padang lah. Padang. Some atau Sate Padang? Somai. Somai. Backpackeran atau koperan? Koperan. Koperan. Udah ketuaan. Staycation di hotel atau camping? Staycation. Pantai Likupang atau Gunung Rinjani? Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Nonton konser musik atau nonton balapan? Balapan. Jackie Chan atau Jet Li? Jet Li. Jet Li. Lebih suka nyanyi atau main musik? Nyanyi. Oke, seperti itu Besties ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Edwin untuk waktunya. Luar biasa sekali. Tadi banyak kesimpulan-kesimpulan dan banyak nilai-nilai yang bisa kita dapetin. Semoga para Besties juga bisa menerima banyak hal dari Pak Edwin dan pasti sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, Besties, kita akan ketemu lagi di Injury Podcast selanjutnya. Bye. Bye.